Nah, ketika di tengah dia berubah jadi begini ya. Contohnya ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan lanjut menyambung huruf yang menggantung ya. Dimulai dari huruf shad dan dot. Huruf shad dan dot ini penulisannya sama, hanya membedakannya di titik saja. Untuk di awal seperti ini. Nah, ingat di sini ada gigi ya. Ketika di tengah dia shad, contohnya sambung dengan huruf nun. Nah, ya. Perhatikan ini ada gigi di sini. Ada gigi ya. Jadi giginya satu. Di sini kan memiliki gigi satu ya. Jangan sampai hilang. Ini giginya ya. Dan ini ba. Kemudian ketika dia di akhir kembali seperti semula ya. Contohnya baik. Baikun. Nasibun. Ini ya. Jadi fokusnya di gigi, perhatikan dia kembali seperti semula. Kemudian huruf ain dan ghain. Ingat ain ya, ghain. Ini sama ya. Ini ketika di depan langsung saja begini. Aro ya. Ingat posisinya dia langsung, tidak ada seperti shad dan dot tadi ya. Dia langsung menyambung dengan huruf selanjutnya, tidak perlu ada gigi seperti shad dan dot di sini. Nah, ketika di tengah dia berubah jadi begini ya. Contohnya ta'ala. Nah ya. Ketika di akhir dia kembali ya, perutnya turun kembali, ke bawah, tapi kepalanya masih sama seperti di tengah. Contohnya lafaz bai'un. Nah ya, begini. Oke, selanjutnya huruf qaf ya. Huruf qaf ketika di awal dia sama seperti yang lalu, sama seperti huruf fa. Ya.
contohnya lafaz koma ya. Ketika di tengah masih sama seperti fa, yakum. Nah, ketika di akhir baru huruf qaf ini menggantung ya, kembali seperti semula. Al-haqqu contohnya menggantung ke bawah. Al-haqqu ya. Nah, ini ain, shad, dot sama. Kemudian ada huruf lam ya. Huruf lam di awal, perhatikan kalau ketika dia di awal kata huruf lam di awal kata ini masih di atas garis ya, atau sejajar dengan garis. Contohnya li-robbi. Nah ya, lamnya masih di atas garis. Ketika di tengah pun sama ya, masih di sejajar dengan garis ya. Contohnya yalhaqu. Nah, lamnya masih ya, masih sejajar. Ketika dia di akhir baru turun ke bawah garis ya. Contohnya jamilun. Nah, dia kembali seperti huruf asalnya, huruf semulanya tuh ya. Yang aku di robbi. Kemudian ada huruf mim. Huruf mim ini ada dua tipe, ada yang begini ya, ada juga yang seperti ini. Ini huruf mim. Huruf mim untuk di awal dia masih berada posisinya pada atas garis atau sejajar dengan garis ya. Contohnya makomu ya. Di tengah pun sama, masih di atas garis. Contohnya yamhaku. Nah ya, posisinya masih sama di atas garis. Nah, ketika di akhir dia kembali seperti semula ya. Contohnya mukimun. Nah, mukimun atau pada lafaz basmalah ya, bismi. Ini turun di bawah garis ya, atau ini kembali di awal tadi sama ya. Dia letaknya ketika di akhir seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada huruf nun ya. Nun, huruf nun sama seperti yang lainnya, ketika di awal posisinya masih menggantung ya, atau sejajar dengan garis
contohnya lafaz nala ya, tuh masih di atas ya. Kemudian yanalu ketika di tengah, posisinya masih di atas. Ketika di akhir baru posisi nun turun ya, contohnya hasanun. Hasanun. Nah ya, posisi dia turun ke bawah. Oke, selanjutnya ada huruf waw. Huruf waw ini di awal karena dia tidak bisa disambung, maka pasti posisinya langsung sama ya. Karena ketika di awal posisi waw ini tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Jadi contohnya wailu, wailun ya, posisinya masih sama. Ketika di tengah pun masih sama seperti ini ya, langsung turun ke bawah garis ya. Contohnya tadi ada di atas yakumu. Nah ketika di akhir pun sama ya, dia posisinya sama seperti ini juga. Contohnya pada lafaz ku gini. Ini contoh ketika dia di akhir itu posisinya sama. Selanjutnya ada huruf H ya, huruf H. Huruf H ini ketika di awal dia berada di atas ya, di atas garis. Hatta. Nah, posisinya masih di atas garis. Ketika di tengah dia posisinya sebagian turun ke bawah atau begini ya. Nah begini contohnya pada lafaz. Langsung saja kita gabung latihan. Oke, ketika di akhir dia berubah lagi posisinya kembali di atas dan bentuknya pun berubah. Contohnya pada lafaz ini. Nah menjadi seperti ini ya. Ini ketika di akhir huruf H. Oke, dan yang terakhir ada huruf ya, huruf ya. Huruf ya ini ketika di awal sama seperti nun tadi posisinya ya, masih di atas garis. Contohnya lafaz yakumu. Nah ya-nya masih di atas garis. Ketika di tengah pun masih di atas garis sama. Contohnya seperti lafaz fihi tadi. Fihi. Nah, ketika di akhir baru ya ini turun di bawah garis sama seperti huruf nun ya. Contohnya lafaz an-nabi.
An-Nabiyyu. Dia turun di bawah garis. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menulis huruf Arab yaitu gigi. Ketika dia ada gigi, maka harus dikasih gigi. Kalau tidak ada, jangan ditulis. Nah, ini akan kita bahas pada video khusus selanjutnya, insya Allah.